Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Irsyad Fadilah dengan NPM 2206083363 dari kelas SISDMB, dan di sini saya kembali lagi untuk menjelaskan modul berikutnya, lab berikutnya dari SISDM, yaitu bentuk aplikasi atau tutorial aplikasi modul attendance, timesheets, contract, dan juga overtime. Oke, sebelum kita masuk ke tahapannya, apa sih keempat modul ini? Jadi empat modul ini merupakan bagian dari SISDM yang membantu perusahaan dalam mengelola kehadiran, aktivitas pekerjaan, kontrak kerja, dan perhitungan lembur karyawan. Modul attendance ini memungkinkan mencatat check-in dan juga check-out karyawan secara otomatis. Timesheets membantu dalam mencatat kegiatan yang dilakukan karyawan selama bekerja pada proyek tertentu. Jadi, kalau ada proyek, timesheet ini membantu eh, time lapse-nya lah, kayak jangka waktunya atau mungkin berapa lamanya timesheets untuk suatu proyeknya itu terekap dan tercatat dengan jelas di timesheets. Lalu modul kontrak di sini untuk mengelola data kontrak dari karyawan, termasuk gaji dan juga tunjangannya. Lalu overtime. Overtime memungkinkan pengajuan dan perhitungan jam kerja tambahan secara efisien. Mungkin misalnya ini juga berhubungan dengan eh, gaji dan lain-lain ya, karena misalkan kita melakukan lembur overtime, tentunya kan ada bonus atau komisi tambahan yang masuk ke karyawan itu gitu. Jadi masih berhubungan overtime dengan kontrak ini karena terkait juga dengan gaji dan tunjangannya. Oke, di sini kita akan mulai tutorialnya. Nah, tapi apa aja sih yang bakal dibahas? Jadi tutorial ini bertujuan untuk memandu pengguna melalui langkah-langkah praktis dalam mengaktifkan dan menggunakan setiap modul di atas dalam sistem Udo. Tutorial akan mencakup cara konfigurasi modul, pengelolaan data kehadiran, pengisian timesheets, pembuatan kontrak, hingga pengajuan dan persetujuan overtime. Pengajuan dan persetujuan overtime tentunya dari kepala seksinya ya, kepala divisinya, yang diajukan awalnya overtime oleh karyawannya. Jadi dengan adanya modul-modul ini, tentunya proses pengelolaan SDM dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur di perusahaan Anda. Oke, saya izin minum sebentar. Kita masuk ke modul pertama, yaitu modul attendance atau kehadiran ya, check in, check out dari setiap karyawan. Jadi ya pertama-tama kita login sebagai admin. Kita pastiin dulu kalau modul attendance ini udah ada. Kita search modulnya di apps sebagai admin. Kalau udah ada tampilannya seperti ini, install. Nah, kemudian masuk ke modul attendance. Jadi di bar kiri, kalau kalian klik ini kiri atas nih, kiri atas ini tuh nanti akan keluar menu bar kiri. Nah, nanti kalian masuk ke menu attendance. Tapi untuk masuk attendance itu kalian login sebagai karyawannya. Di sini contohnya kita login sebagai Rebi. Nah, baru ke modul attendance, lakukan check-in. Lakukan check-in tampilannya seperti ini, tinggal klik aja. Ketiganya ya, di sini kita kan kasusnya di lab ini untuk tiga akun ya, tiga karyawan. Klik check-in untuk tiga karyawan, yaitu di sini saya memilih Rebi, Rani, dan juga Rahma. Ini di divisi yang sama, di divisi production. Akun yang saya dapat itu Rebi. Di sini contohnya ketika kita sudah klik hijau ini, seperti ini. Jadi check-in time-nya itu terpampang dengan jelas ya. Langsung klik OK aja. Ini ada Rebi, Rani, dan juga oh, Rahma. Selanjutnya apa? Selanjutnya eh, akan keluar, jadi button yang di tengah ini itu berubah menjadi check out. Jadi untuk check out kita sama lagi ke attendance lagi ke eh, login sebagai karyawannya. Jadi tampilannya, buttonnya itu seperti ini nanti check out. Tinggal klik aja check outnya.
Nah, nanti setelah kalian klik check out menggunakan akun karyawan tersebut yang sudah check in, nah jadi nanti akan ada durasinya. Kalian check in di pukul berapa, check outnya di pukul berapa, dan di sini ada durasinya. Kalian work hour-nya itu berapa lama ya? Ini work hour-nya berapa lama itu terpampang dengan jelas. Lalu extra hour itu ketika kalian ada overtime ya. Sini untuk Rebi, Rani, dan juga Rahma ya. Sini waktu-waktunya tuh 14 menit. Jadi ini durasinya terlihat ya ketika kalian check in dan check outnya itu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, nah di sini kalau kita berhasil check out juga, kalian bisa lihat juga di apa di bar atas di ATM di sini. Kalian klik. Nah, ini rekapnya lah untuk karyawan yang udah melakukan check in dan juga check out. Ada jamnya juga, work hour-nya juga terpampang dengan jelas. Nah, oke. Barusan saya sudah menjelaskan check in, check out untuk manual ya. Secara manual kalian login sebagai karyawan, lalu ke modul attendance untuk check in dan check outnya. Sekarang kita coba cara yang lebih efisien yaitu import data, import master data. Kita sudah punya data-data dari data-data sheets Excel berisi nama karyawan, check in, waktu check in, waktu check out, dan juga work hours-nya itu sudah direkap di suatu sheets. Tinggal import, jadi masih di yang tadi ya, di attendance tadi di navbar attendance, klik favorites, lalu import records. Seperti biasa, seperti di lab-lab sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa em, kita tinggal mengupload aja. Jadi di sini kan tinggal upload Excel-nya, jadi menerima Excel atau XLSX itu atau CSV ya. Di sini kalian upload. Sebelum import pastikan em, kalian klik tes dulu untuk memastikan bahwa data-datanya ini bisa digunakan dan valid, juga tidak akan menghasilkan error atau eh, double datanya. Sini contohnya kalian klik tes dan tandanya ketika sudah aman, everything seems valid. Lalu klik import kalau sudah everything seems valid. Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah berhasil. Dia otomatis masuk ke data attendance-nya. Nah, oke, setelah itu kita melakukan konfigurasi extra hours untuk menghitung lembur kerja. Jadi, di sini kita pilih configuration pada navbar, lalu konfigurasi opsi extra hour dengan detail sesuai soal. Di ini nih sesuai soal yang diminta ya. Kita extra hour still start from 30 Agustus. Lalu ini tolerance time-nya ini of company-nya 90 menit. Nah, tolerance time of employee-nya 20 menit. Ini ketika kalian klik configuration ya. Lalu hasil analisis jam kerja bisa dilihat di reporting. Kalau kita lihat lagi di sini nih, reporting. Reporting bisa kalian lihat ini hasil kerjanya di bulan itu ya, itu kelihatan gitu loh. Sekian modul attendance. Simple sekali. Jadi intinya modul attendance ini untuk mendata atau merekap secara efisien dan juga otomatis check in dan check out dari karyawan, juga mendata secara jelas ya eh, bahwa work hours-nya seperti apa gitu. Dan juga ada extra hours-nya. Kita masuk ke modul timesheets. Balik lagi, kita login sebagai admin untuk memastikan modul timesheets sudah terinstall di Udo kalian. Kalau sudah lanjut login sebagai kepala divisi, dan di sini kepala divisi production yang saya pilih yaitu production manager yaitu Riuh. Nah, karena kan yang saya dapat akunnya Rebi sebagai production planner. Di sini eh, atasannya kita memilih Riuh. Riuh sebagai kepala production manager ya. Di sini login sebagai Riuh, lalu akses.
modul timesheets ya, sama seperti attendance tadi ada di bar kiri, ada di bar kiri. Untuk kalian klik aja langsung modul timesheets. Nah, di sini klik new ya, klik new, lalu isi field sesuai soal. Nah, di sini kan tanggal yang diminta kan di soal 23 September. Nah, untuk project task dan description-nya itu kan bebas ya, dibebaskan. Jadi di sini kita custom em, project yang sedang dijalankan lah ya, sedang dijalankan. Itu ada project capacity planning, inventory, and production scheduling. Di sini sesuai ketentuan soal juga, hour spend-nya itu 12 jam 17 menit. Di sini sesuai ya. Lalu ya simple ya, kalau kita mau timesheets nih secara manual tinggal ke modul timesheets, klik new aja untuk kita buat timesheets-nya di sini. Langsung jadi secara manual. Nah, kita lanjut ke secara import ya, import master data. Kalau kita import master data, ya sama seperti sebelumnya di attendance, kita tinggal upload Excel yang data-datanya sudah sesuai yang diminta gitu loh. Sudah sesuai yang atas ini ya nih, kalau kita lihat ada date, ada project, ada task, ada description, ada hour spends-nya. Kalau udah ada itu semua, kalian bisa eh, masukkan dan upload Excel-nya ke import master data. Sama seperti sebelumnya, klik favorites, import records, lalu upload. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kalau kalian tes dulu, dan everything seems valid ketika sudah tidak ada masalah di Excel kalian. Import dan jadinya akan seperti ini. Jadinya seperti ini untuk data-data yang sudah eh, dirancang ya. Oke, seperti itu modul timesheets. Kita masuk ke HRMS overtime. Jadi di sini juga tahapannya dikombinasikan dengan modul kontrak juga. Jadi di tahapan ini kita mulai membahas overtime juga kontrak. Pertama-tama, karena modul overtime ini modul eksternal, jadi kita perlu download dulu. Kita download modul overtime seperti ini nih. Download V16, lalu ekstrak foldernya ke add-ons udu lokal kalian, udu docker kalian. Ekstrak, pastikan tidak ada file yang double karena di HRMS overtime ini akan mengekstrak tiga folder ya, eh, mengekstrak tiga folder dan pastikan tidak ada yang double. Nah, ini tiga foldernya yaitu oke. Setelah itu ekstrak ya, jadi masukkan ke eh, h- manifest.py di OHRMS underscore core. Jadi ya ini tersambung dengan lab-lab sebelumnya juga, bahwa kita ketika menginstal suatu modul eksternal tentunya dimasukkan ke manifest.py gitu loh, di konfigurasi. Lalu hasil ekstraknya pun juga dimasukkan ke add-ons. Manifest PY ini kita untuk modul ini OHRMS underscore overtime, di sini kita masukkan ke manifest PY juga di HR contract types. Ada juga HR payroll community yang kita ketika ekstrak itu, jadi kan ada tiga, HR payroll community, HR contract types, sama HRMS overtime. Itu tiga yang hasil ekstraknya. Nah, jadi em, untuk payroll community ini sudah ada sudah ada di manifest PY. Jadi kalian tinggal menambahkan HRMS overtime dan HR contract types. Oke, karena di sini kita menggunakan perangkat macOS. Lakukan perintah ini untuk install Pandas ya. Untuk menyesuaikan juga dengan UDU web container kita juga ya. Sini karena kita menggunakan macOS, komennya ini. Komennya docker execute UDU web container kalian pip3 install Pandas. Agak berbeda dengan Windows. Windows komennya pun juga berbeda, dan untuk macOS komennya seperti ini. Ini mengacu pada Lab 7 SysDM. Nah, di sini Docker web saya, Odo Docker web 1 ini ya. Cara ngeceknya gimana? Tinggal Docker PS. Docker spasi PS. Nanti kalian keluar
kontainer kalian di Udo kalian itu seperti apa. Namanya apa? Kalau saya Udo Docker Web 1. Nah, ketika diinstal hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa masuk kembali sebagai admin ke Udo lokal kalian, lalu update applist ya untuk modul update. Kalau emang navbar kalian nggak ada, ya pastikan kalau kalian sudah mengaktifkan developer mode ya. Lalu lanjut, kita tahapan di sini lanjut untuk memberikan akses administrator untuk modul kontrak untuk kepala seksi sesuai pembagian soal ya. Jadi di sini Riuh dapat akses administrator untuk modul kontraknya di sini dan juga administrationnya settings. Jadi di sini Riuh mendapat akses lah untuk mengaturnya. Di sini selanjutnya menuju employee lalu buat jadi kita ke modul employee yang ada di navbar kiri juga ke modul employee lalu cari Rebi. Rebi itu dia bawahnya Riuh ya, bawahnya Riuh sebagai kepala divisi untuk pegawainya Rebi Production Planner. Nah, langsung kita klik. Jadi ketika kita klik karyawan Rebi ini nanti di bagian atasnya ada kontrak. Nah, atau nol kontrak lah kan yang menandakan bahwa belum ada kontrak yang dibikin. Kontrak tinggal klik aja lalu klik create Rebis kontrak history seperti ini ya. Ini ketika kalian klik kontrak di employee sekalian gitu loh. Lalu isi field sesuai soal. Nah, ini kita menyesuaikan aja dengan yang diminta sama lab 7. Sini ada HR responsible, working schedule, kontrak start date-nya kapan. Nah, intinya ini nyesuaiin aja sama data yang diinginkan. Lalu lanjut buka halaman salary information dan isi seluruh fields dengan data yang sesuai. Jadi ini klik salary information. Nah, ini untuk kontrak ya. Di sini kita bahas gajinya. Gajinya lalu overtime-nya per day berapa, per hour berapa. Di sini di spesifikasi lagi. Dan ini diatur oleh siapa? Diatur sama kepala divisi, yaitu Riuh. Kepala divisi kalian sudah diberikan, tadi kita juga lihat sendiri ya, bahwa kepala divisi kalian sudah diberikan akses untuk sebagai administrator, untuk kontrak, dan juga administrationnya settings gitu. Jadi bisa mengatur eh, kontrak dari karyawan kalian gitu. Oke, selanjutnya setelah kita men-setup kontraknya atau ya kontrak history dari karyawan, yaitu Rebi, lanjut kita tekan tombol running. Kan tombol running terdapat di kanan atas. Jadi ini kalau kalian scroll ke atas, di sini ada running ya, running. Yang di kanan atas kalian klik menandakan bahwa kontraknya ini yang telah dibuat ini sudah running ini proses eh, kontraknya mulai bekerja lah istilahnya. Lalu ya tampilannya seperti ini. Untuk kita kembali lagi ke rebis kontrak history ya sudah dibuat ya kontraknya. Ini eh, perjanjian menyesuaikan dengan antar kepala divisi dan juga karyawan ya. Oke, lanjut ke mengatur hak akses. Gimana sih caranya mengatur hak aksesnya? Jadi di sini kita login sebagai administrator, pilih settings yang ada di mode yang ada di navbar kiri, ada di bagian bar kiri. Kalian tinggal ke settings, selalu berikan akses employee manager bagi Rebi, yaitu karyawannya ini ya. Karyawannya mendapat akses employee manager, ya tahapannya sama seperti kalian mengatur akses kontrak untuk kepala divisi. Sama seperti tadi, kalian pilih usernya, jadi ini ke employee manager, ya ini ke user ya. Settings, user, lalu cari employee-nya siapa, usernya. Sini kita pilih Rebi, lalu kita tinggal ganti ini kontraknya sebagai employee manager. Ganti aja. Nah, itu untuk mengatur hak akses ya. Lalu kita masuk ke skenario overtime. Skenario overtime ya. Akses modul overtime sebagai admin. Sebagai admin, klik menu overtime types yang ada di atas nih. Modul overtime ini ada di bar kiri seperti biasa ya. Ketika kita menginstal modul baru ya ada di bar kiri gitu.
Em, kita klik overtime types, lalu seperti ini, klik new. Lalu, ya ini sesuai dengan ketentuan soal ya. Ketentuan soal bahwa cash hour namanya, ini datanya disesuaikan aja 1 jam, from berapa until berapa ya. Ini disesuaikan aja, sehingga sesuai yang kalian inginkan ya. Ini cara membuat overtime types. Selanjutnya kita akan membuat request overtime. Sebagai karyawan yang ingin merequest overtime, sehingga mendapat komisi lah istilahnya. Login ke akun yang telah memiliki kontraknya. Rebi ini kan tadi kita udah buat ya kontraknya. Login, lalu buka modul overtime request, lalu klik new. Klik new ya. Wait. Ke modul overtime yang ada di kiri, lalu langsung klik new aja. Klik new, lalu isi datanya sesuai yang sama yang eh, ketentuan soal. Nah, di sini kan contohnya kayak type-nya cash untuk komisinya, lalu uni date from berapa, jam berapa sampai jam berapa. Ini kan harus jelas ya, 3 jam dia. Overtime-nya juga tercatat dengan jelas gitu loh. Lalu kalau udah submit tuh finance. Overtime ini kalian request ke finance istilahnya lah ya, ke finance. Tapi approval-nya dari mana? Dari kepala divisi juga sebenarnya. Ke finance, finance juga nanti koordinasi juga. Submit to finance di sini kiri atas. Lalu seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, login sebagai kepala seksi seperti yang sudah saya bilang. Kepala seksi ini riuh ya sebagai production manager. Kalian ya sebelum approve overtime dia ini kan tentunya overtime type-nya kita masukin cash hour dulu ya, sesuai sama overtime types yang udah kita buat tadi. Untuk menghitung overtime amount-nya, bahwa yang dia akan dapatkan segini gitu loh, overtime-nya. Sebelum menyetujui jadi kepala seksi ini tentunya kan verifikasi dulu nih, bahwa benar gak dia nih, jam overtime-nya seperti apa gitu loh. Pada modul attendance masuk sebagai kepala divisinya yang sudah mempunyai akses kontrak sebelumnya. Nah, ini masuk ke attendance, lihat seperti apa gitu loh overtime-nya. Bahwa di sini Rebi sudah jelas. Di sini mereka dia jamnya dari ini overtime ya, bisa dilihat ya sesuai ya. Karena telah sesuai, maka klik approve di overtime request tadi sebagai kepala seksi. Klik approve. Oke, statusnya akan berubah menjadi approve di kanan atas. Kita lihat ya. Statusnya berubah. Lalu selanjutnya login sebagai kepala seksi payroll dan buka modul payroll untuk membayar upah lembur karyawannya yang pengajuannya telah di-approve sebelumnya oleh kepala divisi. Lalu klik new pada employee payslips dan isi data sesuai ketentuannya. Kita ke modul payroll yang ada di bar kiri, loginnya sebagai siapa? Sebagai Heru, yaitu kepala seksi payroll, kepalanya payroll. Di sini kan kalian bisa lihat bahwa ada datanya. Rebi ini sudah di-approve overtime-nya ya, oleh kepala divisinya dan masuk ke payroll. Di sini payroll istilahnya ya tahap terakhirnya lah ya. Pada payslip ini ya kita isi datanya sesuai sesuai dengan ketentuan. Di sini kan ada jelas ya untuk payroll di payslipnya. Pada payslip kita juga dapat melihat overtime yang telah diajukan. Nah, di sini jelas juga ya bahwa overtime-nya seperti ini nih. Overtime-nya kita lihat 253.000 dapat working days-nya padahal seperti ini ya. Bisa kita lihat. Lalu ketika ingin menyimpan dalam proses saya menyimpan ini, nggak bisa nih nyimpen employee payslips-nya yang sudah dibuat untuk si Rebi ini, si karyawan ini oleh kepala seksi payroll. Ada error ini ketika ingin menyimpan slip gajinya. Nah, ya, menemukan invalid field salary journal. Nah, ini mengatasinya mudah. Membuka halaman accounting information di sini kalau kalian lihat di sini ya kanan ya.
counting information. Sini. Lalu klik aja langsung salary jurnalnya cash. Ini eh, hanya data yang belum terisi saja. Data esensial yang belum terisi bahwa salary jurnalnya ini cash. Isi lalu bisa di save dan hasilnya seperti ini. Selesai modul untuk OHRMS, HRMS overtime ini dan juga kontrak. Untuk tahapan selanjutnya, contoh untuk reviews ya. Kalau emang pengajuannya overtime ini ditolak oleh kepala divisinya yang sudah diajukan oleh si karyawan. Sama sama seperti tadi tahapannya bahwa kalian ke overtime request sebagai karyawan, langsung request aja. Data-datanya disesuaikan, klik new, sesuaikan, lalu klik tombol submit to finance, dikirim ke finance, dan akhirnya kepala seksi itu memverifikasi ke attendance. Bener gak nih dia overtime-nya sesuai nggak bahwa dia benar-benar lembur dan jamnya ini sesuai atau enggak gitu loh. Dicek check in check outnya dan juga waktu kerjanya dia working hour-nya. Ternyata pas kepala divisi mengecek tidak sesuai. Dengan demikian kepala seksi ini bisa menolaknya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini contohnya, nah tinggal klik review saja di atas ini. Ini sebagai riuh kepala divisi, kepala seksi, yaitu production manager, klik reviews dan statusnya akan berubah jadi reviews. Sini bisa kita lihat rekapnya bahwa sudah ada dua data approve dan reviews menandakan kalau tahapan yang saya kerjakan ini berhasil gitu loh. Oke, telah selesai tutorialnya untuk 4 modul yang kita bahas ya. Sangat mudah, sangat simpel. Mohon maaf bila saya ada hambatan dalam menjelaskan dikarenakan kondisi kesehatan. Em, Pada dasarnya tahapannya sangat mudah. Tahapan untuk attendance kontrak dan juga overtime itu sebenarnya mudah. Fitur-fitur modul ini tentunya akan sangat membantu kepala divisi dan juga karyawan untuk em, lebih efisien dalam proses attendance, proses overtime, penggajian kontrak. Itu tentunya akan lebih efisien ketika kita menggunakan sistem Odoo ini gitu loh. Tahapannya mudah sekali, eh, tinggal dipastikan aja bahwa tidak ada miss, tidak ada data yang double, lalu juga pekerjaannya juga dilakukan secara efisien juga ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Dengan banyaknya attendance, ya di sini intinya pertanyaan pertama kita disuruh untuk buat data ini ya, data template, template Excel untuk attendance. Nah, kita sudah melakukan import data juga tadi di attendance. Dan ini mungkin contohnya aja ya, contoh Excelnya ya. Seperti ini. Simple aja. Asal data-data yang dibutuhkan di attendance itu ada semua gitu. Employee-nya ada, check-in-nya ada, check-out-nya ada, work hours-nya ada. Maka dia akan bisa digunakan tentunya untuk importnya gitu loh. Excel ini ketika kalian download dan upload itu nggak akan ada masalah di tesnya. Karena sudah sesuai data-datanya. Oke, untuk nomor 2, apa yang dimaksud tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee? Di sini udah kita lihat juga ya tadi di proses tahapannya ada di apa namanya extra hours ya dia attendance di awal. Oke, tolerance times in favor of company adalah kebijakan waktu toleransi yang memberi keuntungan bagi perusahaan dengan menerapkan batas waktu tambahan di luar jam kerja normal yang tidak dianggap sebagai lembur. Misalnya jika karyawan mencatat waktu check out beberapa menit lebih lama dari jam kerja yang telah ditetapkan tapi masih dalam batas toleransi, maka tambahan waktu tersebut tidak akan dihitung sebagai jam lembur. Ini membantu perusahaan dalam mengelola biaya lembur tanpa harus membayar setiap menit tambahan yang sedikit di luar jam kerjanya gitu loh. Jadi ini terstruktur. Lalu tolerance time in favor of employee adalah waktu toleransi yang memberi keleluasaan bagi karyawan, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan jam kerja sedikit lebih awal dari waktu yang ditetapkan tanpa dikenakan sanksi.
Contohnya, jika seorang karyawan check out lebih cepat, namun waktu kerjanya masih dalam batas toleransi yang ditentukan, maka waktu yang kurang ini tidak akan dikenakan penalti atau pengurangan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk kebutuhan mendesak tanpa merugikan mereka. Jadi win-win solution ya di sini, dua tipe ini eh, adil istilahnya, adil, tidak merugikan salah satu pihak juga gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu overtime. Jelaskan perbedaan overtime request dengan type cash. Perbedaan antara overtime request dengan type cash dengan leave. Overtime request dengan type cash adalah permintaan lembur ya, yang memberikan kompensasi kepada karyawan dalam bentuk pembayaran tunai, namanya juga cash ya, atau tambahan gaji sesuai dengan jumlah jam lembur yang dilakukannya. Setelah permintaan lembur ini approve, disetujui, karyawan akan menerima upah lembur dalam bentuk uang sebagai pengganti waktu tambahan yang sudah dikerjakan. Lalu overtime request dengan type leave adalah permintaan lembur yang mengkonversi jam lembur yang dilakukan karyawan menjadi waktu cuti tambahan. Jadi kalau tadi cash itu dikonversi untuk uang tambahan atau tambahan gaji, di type leave ini untuk waktu cuti tambahan. Bedanya cuma itu aja. Dengan kata lain, jam lembur tersebut tidak dibayar tunai, tapi dikompensasikan bentuk waktu cuti ekstra yang dapat digunakan di kemudian harinya. Ini memungkinkan karyawan untuk fleksibel ya. Lebih memiliki fleksibilitas lebih dalam mengambil waktu istirahat sesuai waktu lembur yang telah dikerjakan. Kedua lembur ini memungkinkan perusahaan dan karyawan untuk memilih bentuk kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Baik dalam bentuk tunai ataupun leave, libur. Nah, jadi dua tipe ini cuma bedanya di kompensasi dalam bentuk tambahan uang ataupun tambahan cuti, gitu aja lah. Oke, sekian tahapan tutorial yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila saya ada keterbatasan atau kekurangan dikarenakan kondisi kesehatan. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik. Empat modul yang sangat bermanfaat untuk suatu perusahaan mengelola perusahaannya untuk lebih efisien. Empat modul yang sangat bermanfaat. Sekian penjelasan saya mengenai empat modul ini, attendance, timesheets, contract, overtime. Terima kasih atas perhatiannya.